Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfus Sandiwana di acara di sebelah saya bersama saya Purwanto. Kita ketemu lagi di acara Ngepot. Mas Pur. Edisi podcast. Mas Pur, di mana kita? Nah, ini dia nih. Kita di mana, Mas? Emangnya ngobras doang punya on the spot, kita juga punya on the spot nih. Kita ada di Subang kayaknya nih. Oh, Subang. Ijo-ijo semua tuh. Subang terkenal apanya, Mas? Hah? Subang tuh terkenal Dodol ya? Enggak, bukan. Ya, betul, Mas. Salah. Beras. Nanas ya? Nanas. Nah, di sini kita ditemani oleh dua orang bintang tamu yang sudah menjadi Yang gelis sama yang kasep gitu ya. Oh, gelis dan kasep. Dan gagah, Mas. Kagak. Brengos. Boleh diperkenalkan Ibu Oh, iya. sama Bapak? Perkenalkan, nama saya Desi Arga Yulia, saya penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang. Oh, Ya, perkenalkan nama saya Rukamal. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Cikabakal di wilayah Ciberes, Patok Pusi, Subang. Oh, Ciberes. Ciberes, jadi semuanya kali beres. Teh Desi udah Siap. berapa tahun ini jadi penyuluh ini? Dari 2011 berarti berapa ya? 11 mungkin. Udah Baru total. 11. Itu Baru di 11. sini, di Subang aja terus. Di Subang aja terus. Hafal dong. Cuma pindah-pindah kecamatan aja. Dari kecamatan. Iya. Baru 11 tahun teh? Baru 11 tahun. 11 itu baru? Baru. Astagfirullah, 11 saya baru, Mas. Soalnya kalau tiap kali ke lapangan ilmunya baru terus. Oh. Iya. Kalau Bapak? Jadi petani udah berapa lama? Oh, jadi petani sejak Lahir. Sejak lahir? Sejak lahir, Pak. Lahir langsung bawa Ya, canggul? saya anak petani kan. Oh. Otomatis pewaris hobi petani, saya pelanjutin pertanian di wilayah sini, Pak. Darahnya udah darah petani, Pak ya? Iya. Oh, mantap. Oke, Mas Pur. Sepertinya kita sudah bertemu dengan orang yang tepat, Pakar-pakarnya pakar-pakarnya, ahli-ahlinya yang bisa menjelaskan apa Ini yang kan, apa Subang ini termasuk jalur apa ya? Lumbung pangan. Pangan Ya. kalau nggak salah. Nah, kemarin dengar-dengar nih ada orang bule ke sini, Bu. ngapain boleh di sini? Nah, itu dia. Kita cross check langsung sama Teh Desi yang punya wilayah. Cari jodoh. Bukan. Jadi kemarin itu kita kedatangan dari World Bank, Bank Dunia sebagai sumber dana. Kok sumber dana apa ya? Kegiatan SIMUP maksudnya, kegiatan SIMUP yang memang difasilitasi dana pinjaman dari World Bank. Nah, tahun ini tuh udah tahun ketiga dari tahun 2019, kita sudah mulai sosialisasi dan segala macam sampai akhirnya tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan Demplotnya. Seperti itu namanya Demplot CSA, Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim. Dan ini adalah tahun kedua yang kebetulan lokasi yang bertempat di sini ini adalah lokasi Demplot Scaling Up. Ini hanya ada 2 senasional, satu di sini dan satunya lagi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya, seperti itu. Nah, cuma 2, betul. Kegiatan CS itu apa aja, Teh? Nanam-nanam aja gitu. Kalau Climate Smart Agriculture itu sendiri sebetulnya hanya salah satu dari sebagian besar kegiatan SIMUP. Kalau kegiatan SIMUP sendiri itu dilaksanakan atau dikontribusi oleh 4 kementerian. Salah satunya Kementerian Pertanian. Mungkin ada dari PUPR-nya juga, ada dari Bina Bangda, kemudian ada juga dari Bapedaknya apa ya? Kalau Mendagri, Kemendagri betul seperti itu. Ya. Jadi dari Kementerian Pertanian itu lebih fokus kepada pembelajaran tentang pertanian cerdas iklimnya. Sebetulnya ini lebih kepada peningkatan outputnya lebih ke peningkatan IP, kesejahteraan dan segala macam. Tapi karena dikontribusikan oleh beberapa kementerian, tadi ada PUPR, ada Bina Bangda, Kemendagri, jadi ada beberapa aspek yang bisa saling kait mengait. Contohnya untuk wilayah pertanian itu kita fokus kepada lahan petani yang akan didampingi pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman padinya dengan budidaya atau pertanian cerdas iklim. Apa itu pertanian cerdas iklim? Intinya kami membiasakan kepada para petani untuk lebih aware tentang pengaruh dari adanya perubahan iklim sekarang. Ya, dari mulai ketersediaan air yang mungkin berpengaruh, dari suhu yang mungkin up and down-nya sudah sangat terasa kepada OPT. Makanya ini ada salah satu alatnya juga yang kita perkenalkan namanya light trap nih di sini. Jadi ini salah satu untuk mengidentifikasikan. Sendiri? Ini kebetulan bikin sendiri dari penyuluh pendampingnya. Jebakan malam, night trap. Light trap ya. Jadi segala
kemungkinan bisa menangkap beberapa jenis serangga yang ada di sekitar lahan petani seperti itu. Saya pikir jebakan apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau kembali lagi tadi apa itu Climate Smart Agriculture, itu lebih kepada pertanian yang lebih bisa mengadaptasikan dan memitigasi dari adanya perubahan iklim yang ada sekarang. Jadi kita mengarahkan mereka untuk hemat air, kemudian lebih optimal pada penggunaan organiknya, kemudian juga lebih bijaksana dalam penggunaan bahan kimianya, kemudian ada light trap ini juga untuk meminimalisir penggunaan pestisida ya seperti itu. Jadi lebih menuju ke pertanian berkelanjutan sih sebetulnya. Tapi ya Ada yang tadi hemat air sama organik. Ini hemat air ini caranya gimana teh? nah untuk Kan hemat taunya nih kayak gini. ya Semua mengenang air gitu. Kalau udah panen baru resep. Kan Betul, gitu. betul. Yang ini kan gitu. Mm-mm. Nah, yang kayak ini beda nggak? sebetulnya kalau beda banget enggak, hanya saja kita mengatur kapan bisa airnya itu mengenang sama kapan airnya itu disurutkan. Itu saja sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan si tanamannya itu sendiri seperti itu. Jadi di sini kebetulan Bapak Haji Kamal ini salah satu P3A juga ya. Jadi kegiatan ini tadi kan ada 4 kementerian, salah satunya dari PUPR dan Bina Bangda ya. PUPR itu fokus kepada fasilitas sarana. Nah, untuk Bina Bangdanya itu fokus kepada pengembangan revitalisasi si P3A, GP3A yang ada di lokasi tersebut. Nah, inilah fungsinya di mana ketika si petaninya harus tahu tentang hemat air itu sendiri dibantu oleh si P3-nya. Karena P3 ini yang mengatur kapan bisa turun sawah seperti itu, tanam dan kapan harus disurutkan gitu ya Pak ya, seperti itu. Makanya program ini sebetulnya sangat cukup besar juga karena tidak hanya Kementerian Pertanian yang terlibat di sini gitu, ada sarananya, kemudian ada juga si pemelihara airnya itu sendiri seperti itu. Bedanya teh kalau bertani konvensional biasa cara-cara lama sama yang Biasanya sering di ini ya Pak Haji ya. Oh, bedanya. Sering direndam terus sepanjang musim gitu ya. Ya. Seperti itu. Kalau ini diusahakan kita arahkan supaya menghemat airnya itu supaya air dari hulu itu bisa lebih banyak sampai ke hilir. Nah, gitu. Makanya diatur tuh dari hulunya. Nah, bapak-bapak P3A inilah yang mengatur. Jadi kita kerjasama. Iya Pak, kita mau turun gitu, mau turun sawah. Nah, Bapak ini yang buka seperti itu. Jadi ada koordinasi dulu untuk mulai sawah dengan ada jadwal tanam juga ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian nanti dikoordinasikan oleh si P3A koordinasi dengan kelompok taninya. Jadi lebih teratur lah penggunaan airnya. Tidak membuang-buang Betul. air. Kasihan yang di hulu, yang di hilir. Kasihan yang di Indonesia Timur. Tapi iya seperti itu. Ada alatnya Pak, itu namanya AWD, alat sederhananya. Jadi itu bukan alat untuk mengatur air, itu hanya alat indikasi saja. Oh, itu masih ada apa enggak? Betul, seperti itu. Terus tadi ngomong organik. Pupuk organik itu dari mana? Apa beli? Apa dari mana? Kalau dari prinsip pembelajarannya, kami mengarahkan untuk membuat. Ya, bahannya dari minimal dari jerami yang dihasilkan di sini. Nah, tapi ada istimewanya nih Kang, kalau misalkan Subang itu kan ada wilayah tengah sama wilayah Pantura nih. Untuk Pantura, kalau saya amati gitu, kayaknya petaninya sudah sangat-sangat apa ya Pak, bisnismen gitu. Udah pada cuan maksudnya. Iya, jadi kalau mereka suruh belajar bikin bikin pupuk sendiri tuh kayaknya udah deh, mending beli aja gitu kan kayak gitu. Nah, akhirnya kalau di wilayah tengah masih kita bisa berdayakan untuk membuat. Jadi kita memberdayakan dari sisa-sisa jerami yang ada, yang walaupun sebagian besar jadi kegiatan kita itu adalah tidak membakar jerami juga salah satunya. Jadi lebih disarankan untuk dikembalikan seperti itu. Nah, itu kelompok yang udah bisa bikin sendiri. ada. Bisa nanti kita lihat praktek gitu ya. Bisa. Tapi wilayahnya lumayan di Subang Tengah. Nah, itu karena segmentasi sosial petani juga beda-beda Kang gitu. Nah, tapi siap, tapi fokus pemanfaatan organiknya itu akhirnya kita geser nih Kang untuk wilayah Pantura karena mereka tidak mau ada effort lebih dengan HOK yang mengangkut, membuat gitu ya Pak ya. Akhirnya kita kenalkan yang namanya in situ. Apa itu? In situ itu diolah langsung di lahan. Jadi jauh-jauh kemana-mana. Enggak. Jadi misalkan kalau kebetulan wilayah sini kan udah dengan combine harvester ya. Jadi otomatis si sisa jerami itu sudah tersebar gitu. Tidak seperti yang wilayah tengah itu memang pakai power thresher.
Kalau pada tetesan itu pasti akan ada gundukan-gundukan. Nah itu biasanya memancing untuk dibakar, kalau enggak diangkut ke wilayah selatan, karena dibutuhkan di wilayah selatan seperti itu. Bahasa Indonesia in situ, kalau bahasa sini kaditu. Kaditu. Kadinya. Ya ini mah in situ. Jadi dibantu dengan penambahan dekomposer Kang. Nah nanti kalau misalkan jadi yang ke Pamanukan itu, mereka juga bikin dekomposernya. Jadi dilapukan lebih cepat. Seperti itu. Dilapukan. Kalau memang tidak dikasih dekomposer tetap busuk, hanya saja lama. Jadi nanti ketika proses pengolahan tanah itu akan mengganggu biasanya. Ya, Mas Alfu, pupuknya bikin sendiri, ya kan? Tanam sendiri. Cuannya kan lebih gede kan? Lebih sehat lagi kan? Berarti kan organik kan? Berasnya dimakan sendiri. Nah, kalau di sini kebanyakan dijual. Kan tadi petaninya. Iya. Bisnis. Untuk makan mereka beli sendiri malah. Beli lagi, gitu ya? Jual padinya beli mobil. Beli rumah. Seperti itu Tadi ya. hasilnya itu si orang World Bank kesini, itu gimana? Mereka Tujuannya, senang gitu, ya. melihat hasilnya itu. Kalau dengar dari ibu manajernya sih mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Demplot Scaling Up di sini, karena waktu itu memang dengan hamparan yang cukup luas. Demplot Scaling Up itu luasannya 50 hektar. Beda dengan demplot-demplot yang lain. Jadi Simop itu ada demplot inti, replika, dan satelit. Itu semuanya demplot itu cuma 1 hektaran. Khusus untuk Scaling Up itu langsung blok 50 hektar gitu, seperti itu. Nah, memang kemarin itu sempat mempertanyakan tentang pengaturan air, tapi untungnya karena kita memang waktu itu didampingi oleh Pak Ujang, jadi dijelaskan juga pengaturan air. Ya, karena memang di sini poin dari Simop itu kan atau CSA itu lebih ke pengaturan air itu tadi sama organik seperti itu. Terus yang ditanyakan itu langsung ke sini ke lokasi ya Pak ya. Lihat pelaksanaan ada teknologi ini, light trap, terus ada teknologi AWD-nya yang pakai pipa seperti itu yang sederhana. Kemudian lihat kondisi tanamannya juga, kemudian diskusi dengan beberapa petani juga. Ya, dia sukses lah ya. Ya intinya dia ada karena dua orang ya, mereka merasa teknologi pertanian cerdas iklim ini bisa diberdayakan untuk jangka panjang lagi lah, untuk pertanian berkelanjutan seperti itu. Karena Scaling Up yang sini ya, 50 hektar. Ya. Berarti kan terdiri dari berbagai yang punya petani, ya. kelompok tani. Ngajaknya susah nggak? Kan Susah. ada yang mau, ada yang nggak mau ya terjadi baru. Kalau jadi, kalau enggak, Iya. tekor Pro dong. dan kontra teh. Gimana Betul. Sosialisasi dulu. Kuncinya di komunikasi mungkin ya. Komunikasi dulu. Betul, komunikasi. Jadi sebelum kita Jaminan panen bagus nggak nih gitu kan ditanya? Enggak. kayaknya sih bagus-bagus aja ya Pak ya. Karena sebetulnya kalau dilihat dari prinsip teknologi cerdas iklim tidak terlalu banyak yang berubah. Malah kita lebih mengefektifkan waktu itu. Satu, kita mengoptimalkan di sini itu adalah yang in situ tadi. Kita tidak mencegah mereka menggunakan pupuk kimia, tetap. Cuman saja kita dikurangnya tuh relatif Kang. Jadi waktu itu kita pakai alat PUTS, diuji dulu tanahnya kebutuhannya berapa. Nah ternyata yang sudah mereka pakai itu sudah sesuai dengan rekomendasi. Jadi tidak ada pengurangan, pupuk berimbang, hanya saja. Paham nggak? Ngejam. Pupuknya ditimbang. Sesuai dengan kebutuhan, betul. Ya betul. Sesuatu yang berlebihan Tidak baik. hadis Mas. Itu seperti itu. Terus, ya silakan. Kang, ini kok bisa ikut aja kata penyuluh Kang? Di awalnya itu nggak ragu gitu. Ini bener nggak nih? Nggak gitu. Apa langsung percaya karena teteh gitu, cantik gitu. Oh bukan. Ya kan saya di sini sebagai ketua kelompok, saya kan juga sebagai petani. Ya saya kan saya sering banyak pelatihan Pak, masalah pertanian kayak gini. Otomatis saya kan sering saya aktif di P3A masalah Simop. Otomatis ada PPL ngasih kabar ini, saya sedikit-sedikit ada tahu Sudah Pak. nyambung ya. Nyambung. Jadi sama petani dengan program ini tidak ada kendala Pak. Walaupun tidak ada program, petani berjalan terus. Apalagi dibantu dengan adanya yang lain-lain, contoh ada light trap, Ya, mengefektifkan organik, saja. Tidak terlalu nabati, merubah. Ada yang lain-lain dari program ini, otomatis sangat membantu dan petani itu tidak berpikiran monoton seperti kayak dulu Pak. Sekarang kan istilahnya implementasi lah, ada agak modern, lebih modern lah sistem berkelanjutan pertaniannya.
Kayak misalkan ini nih Pak ya, dengan adanya ini kan minimal Bapak bisa mengurangi penyemprotan kan, jadi tidak mengganggu gitu. Jadi kalau dulu Kan sistemnya dijebak kalender, sih, nggak sekarang dulu nyemprot itu sistem kalender ya Pak ya. Jadi pokoknya ada nggak ada hama, kayak semprot sistem aja. ini cek hamil ya. Jadi gini Pak, dengan adanya light trap, PNS kita doang bisa yang ngeliatin kalender mulu. mengontrol jenis penerbangan apa yang datang. Iya, jadi tepat sasaran. Contoh misal ada lembing batu, ada kupu-kupu, makanya kita jadi Jadi apa yang kita tahu. pakai, yang kena sasaran. Kalau nggak tahu ada hama, kita ngapain nyemprot? Penghematan biaya Pak. Kalau serangan Jadi tidak merubah sebetulnya, hanya mengefektifkan Seingat orang saja. tua saya dulu kalau jebak laron di sini. Iya. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Kecuali kupu-kupu malam nggak akan mungkin kesini Pak. Buset. Kayaknya saya nggak ngerti. Saya juga pernah nggak ngerti Mas. Ini dengan adanya teknologi CSA nih, tanam padinya nih, dengan tadi pupuk berimbang, kemudian efektif segala macam air, Ya. hasilnya Kang, menurut Akang sebagai petani nih lebih bagus atau sama aja? Nah dari produksinya aja lah gitu. Tapi jangan jawab jujur, jangan ada teteh. Nggak ada. Bagus, oh. Anggapnya teteh nggak ada dulu. Alhamdulillah untuk musim sekarang Pak, kan demplot sampai 50 hektar. Aha. Otomatis tanam bersamaan. Dan pengamatan pun bisa bersama. Hmm, Alhamdulillah dengan hasil sekarang rata-rata kalau di sini kan ngitungnya bahu Pak. bahu. Bahu kalau dihitung dengan area 7.000 meter lah 7.000 kalau meter. sistem bahu. Untuk pendapatan sekarang alhamdulillah di atas hampir 5 ton, setengah ada yang 6 ton. Dan Meningkat berbagai intinya. Meningkat berbagai varietas ya Pak. Per hektar tuh sekitar 1 ton ya naiknya ya. Itu secara ininya ya Pak ya, kasarnya belum Setelah diurah. langsung dari sawah langsung ditimbang Pak, bukan kan di sistem bagi di sini. Ada Otomatis itu. yang Kotor dihitung itu dalam masih kotannya kotor. itu ditimbang hasil sesuai waktu dulu keluar dari sawah berapa ton gitu. Oh GKP ya. Iya. GKP. Tapi kan ada yang lain-lain itu Berapa biasanya. rupiahnya Pak? Rupiahnya untuk musim sekarang Dibanding yang lama. kisaran di harga 52, 53. Berarti kalau selisih kurang lebih 1 hektar ada selisihnya berapa tuh? Keuntungannya naik. Seton. Untungnya naik berapa? Seton kali Ton kali 5 aja 500 aja. 5.000 lah per kilo. 5 juta. Minder loh Mas. Ya gitulah. Apa bilang tuh petani miskin. Tani kaya cuy. Kebetulan musimnya bagus. Dengan hasilnya tadi Akang bilang bagus, kira-kira walaupun misalnya nih programnya udah nggak ada lagi, nggak bergulir, ini kan dana dari ini kan, Loan ya. apakah akan diteruskan CSA ini atau ayo udah berhenti gitu? Kemungkinan Pak kalau petani pasti ada diteruskan Pak dengan kan lihatnya bukannya masa terus itu kan tingkat manfaatnya Pak. Kalau kelebihannya itu lebih mungkin menguntungkan, lebih menguntungkan ya. jalan terus. Kalau yang untungnya ngapain ditinggalin itu Pak. Iya betul. Yang penting dapur ngebul. Ya gitu Pak. Kalau petani dapur ngebul anak sekolah udah bahagia Pak. Bener Pak. Dan itu berkah. Iya berkah. Di sini irigasinya di mana teh? Sekitar sana? Jalan- Tadi ada sana. Oh sebelah sana. Sana ya? Kita Irigasi- jalur mana ini? Pas, ya? Ini pakai jalur sini Pak. Jalur ini di Jatiluhur depan. atau mana? Tadi kita Jatiluhur, ke kalau Jatiluhur. DI Jatiluhur. Cuman kan Jatiluhur SS-nya kan kita SS. dibagi-bagi per BTT Pak. Bendungan Tarum Timur. Kita kan masuk dari Bendungan Tarum Timur, masuk ke BTT 22. BTT 22 langsung ke irigasi lagi Pak. Namanya SS beres, saluran sekunder beres. Ini dari beres 2 asal Pangeran ini. Kan beres terbagi-bagi, ada kan di perbagian. Ini beres 1, beres 3 Pak. Pokoknya Pokoknya beres aja. Air mah alhamdulillah ya Pak ya. Kalau nggak pernah masalah, kering ya? Sini? kalau masalah air kan ada diatur Pak. Diatur. Ada pengaturannya dari sana. Tapi untuk wilayah sini untuk wilayah sini aman Bu. teman-teman aman ya. Aman. Misalkan musim penghujan, hujan kan di daerah lain banjir, kan di sini ditutup airnya. Air Masih bisa Cegah diatur. untuk dicegah. Ya Kalau itu. pembuangan bisa ke irigasi lagi Pak. Di sini ada irigasi kecil, sekunder kecil, bisa pakai pembuangan. Dimanfaatkan oleh yang di ujung sana di hilir. Dari manfaat dari air dari sini. Berarti sini udah jadi percontohan dong teh kalau gitu. Enggak percontohan juga sih. Cuman maksudnya Nggak mau sombong dia. malu. Ya intinya dari konsep SIMUP-nya sendiri dari sekian kementerian itu memang betul gitu, ketika kita berbicara tentang masalah air itu memang tidak bisa diselesaikan dari Kementerian Pertanian semua. Ya PUPR harus gabung, ya Bina Bangda sebagai pembina dari P3A ini juga harus merevitalisasi terus kelembagaan P3A-nya biar jalan gitu. Berarti intinya untuk menuju
sukses pun nggak bisa Sendiri-sendiri. Iya gitu. Superman nggak bisa, Nggak bisa. super tim ya. Seperti Bahwa betul. nggak ada suasana pangan kalau nggak ada air. Air akan penuh jangan. Iya betul. Seperti itu. Menarik ya kalau gitu, maksudnya nggak semua tempat bisa dapat kesempatan seperti ini ya, di Iya. apa maksudnya nggak semua tempat kan teh maksudnya Apa tuh? Sekali bisa ngapain ya? Subang nggak sih? Oh sekalian cuma di sini. Kalau di Subang sendiri wilayah Simupnya ada 14 Ada 14. kecamatan. Ah. Betul. Cuman untuk sekalian apa hanya ada di sini. Ini kebetulan bukan BPP Simup, tapi karena luas lahan Demplot Simup tahun ini ada kelipatan 2 kali lipat, jadi kita expand, barat sini. betul, expand ke kecamatan terdekat. Kalau kecamatan Simupnya yang Ciasem sebelah. Kalau program lain selain dari apa tadi scaling up yang di 14 itu jalan program apa aja tuh? Selain Demplot CSA-nya, Oh. ada pengembangan KEP KWT, kemudian Udah ada ada juga. Udah. Nah makanya kemarin besok yang mau dikunjungi itu salah satu program Simup juga. Jadi pengembangan KEP melalui apa judulnya ya, pengembangan jejaring pasar oleh petani muda Simup. Jadi ada Petani pet muda, millnya. milenial. Betul. Jadi KEP yang dikembangkan di program Simup ini adalah para petani muda. Laki-laki, perempuan? Sebagai jenis kelamin. Laki-laki. genre itu apa maksudnya Ya kan Asal jelas ya. kesetaraan. Oh. Jangan-jangan tuh petani laki semua bisa milenial. oh. Ya kan ada KWT-nya kan Ada gitu. KWT Iya, tadi. betul seperti itu. Jadi intinya mungkin ketika program ini berbicara tentang peningkatan kesejahteraan, kalau logikanya bapaknya lewat Demplot CSA dengan peningkatan di budidayanya, ibunya lewat KWT-nya, anaknya lewat KEP-nya seperti itu. Jadi satu rumah tangga petani itu jalan semua. Harapannya di- seperti itu. Betul, untuk Maju semua. maju semua. Muda, Produktif. orientasinya bisnisnya. Betul. Dia sebagai mobilizernya nanti di kecamatannya seperti itu. Programnya bagus ya Simur ya. Tapi Ramai. udah ada yang jalan bisnisnya itu teh. Eh, Sarannya kemana? sedang dirintis karena itu kan skup kecamatan juga, kemudian dari 14 itu macam-macam komoditinya, maksudnya ada yang mengembangkan di mangga, ada yang mengembangkan di beras ketan, ada yang mengembangkan di berasnya itu sendiri, dan yang besok mau dikunjungi mungkin pengembangan di mallnya itu. Di mallnya ya. Karena Tahu mall nggak? Itu yang jualan ada bioskop. Cimol Itu Cimol. Ya? Itu Cimol. Tanya kalau nggak tahu. Apa tuh? mikroorganisme lokal. Jago. Itu bahannya buat pupuk organik kan? Iya, Oh. betul gitu. Jadi biar bisa lebih mandiri buat sendiri. Walaupun bisa Udah beli nggak lagi sih. pakai yang jadi-jadi. Di pinggir jalan beli Kan pupuk. dulu kan ada yang itu ya, yang udah E4, jadi E4. iya, Nah, iya, itu udah nggak iya. pakai lagi ntar. Bayangin, bahan organik cairnya aja mall bikin sendiri. Pupuknya bikin Pupuk. sendiri. Bikin. Dari bahan sisa. Ya intinya biar itu costnya udah kepotong berapa? iya betul. Tujuannya udah berapa tuh? Iya. Kan itu tujuannya, meningkatkan kesejahteraan Kesehatan petani. petani gitu. Kan emang seperti katanya atasan kita Mas. Petani harus kaya. Petani itu bukan yang ini apa yang sesuatu yang Kotor-kotor. kotor-kotor lagi. Udah bisa. Ya kan memang logikanya gini. Petani ini yang menyediakan pangan. Yang ngejual pangan aja kaya, masa yang menyediakan enggak? Nah, itu. Kalau petani yang nggak kaya siapa yang mau petani lagi? Kita Nah, cuma jadi kalau gini 2045 Indonesia lumbung pangan dunia, Amin. sukses dong. Bisa, insya Optimis Allah. dong. Optimis. Oke, Mas Jalvo, Oke. besok kita izin teh Siap, kunjungan ke silahkan bikin Pak mall Manukan. itu ya. Iya, Ah, iya. Jadi dia udah oke. pakai kontainer-kontainer besar gitu. Dia sudah bisa membuat untuk beberapa hektar sekalian. Supaya petani-petani kita tahu tuh. Mm-mm. Ini kita udah bisa loh. Petani-petaninya bikin organik. Sendiri, organik Iya. sendiri, oke. Jelas organik itu bikin lebih produksinya lebih meningkat kan? Intinya penyerapan nutrisinya lebih bagus. Lebih bagus. Nutrisi. Oke, Teh, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Telah menerima kami di waktu-waktu injury time. Bapak juga terima kasih. Ya, Pak, sama. Sudah kita diterima di sore hari ini. Ya, semoga pembicaraan kita bermanfaat ya, Teh. Amin. Amin, amin. Juga jangan lupa Mas Pur untuk Simur Nah, yang telah mensupport mensupport acara kita cara kita hingga kita bisa sampai di sini, sini ngelihat kesuksesannya Wah. program Simuk di sini, belajar di sini. belajar di sini. Oke,
Terima kasih. Teh. Sama-sama. Nur. Terima Mungkin kasih. Sampai di sini kawan-kawan, kita bisa lanjut di episode berikutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.